إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tentunya saudaraku seiman, amalan soleh keutamaannya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat amal soleh untuk diri kita dan hidup kita? Tentunya saudaraku seiman, amalan soleh bermanfaat di dunia dan akhirat. Kita akan sebutkan itu yang pertama, manfaat yang bisa kita rasakan dari amalan soleh. Manfaat yang pertama, as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wal hayah at-tayyibah, dan kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal saleh, baik ia laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia mukmin, maka kami akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang baik. Dan kami akan berikan balasan mereka di akhirat dengan diberikan pahala yang lebih baik daripada amal mereka. Subhanallah. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam tafsirnya, "Hada wa'dun minallah." Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Liman amilan salihah, itu bagi orang yang beramal saleh. Min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki maupun wanita. Wa qalbuhu mu'minun billah wa rasulih, sementara hatinya iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa inna hadzal amal ma'mur bihi masyru'un min indillah, dan amalan yang diperintahkan tersebut memang disyariatkan oleh Allah. Bi an yuhyihu Allahu hayatan thayyibah fid dunya, yaitu Allah akan hidupkan ia di dunia dengan kehidupan yang baik. Wa an yajziyahu bi ahsani ma 'amilahu fid daril akhirah, dan di akhirat Allah akan berikan balasan yang lebih baik dari amal solehnya tersebut. Ini janjian dari Allah, ya akhi, bahwa orang yang beriman, beramal soleh, di dunia hidupnya baik. Karena amal soleh menimbulkan ketenangan dan ketentraman hati. Orang yang senantiasa zikir, tenang hatinya. Orang yang sholat, tenang hatinya. Lihat, Allah menyebutkan tentang orang yang sholat, Pak. Allah berfirman apa? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia tercipta dalam keadaan halu'. Halu itu apa? Suka keluh kesah. Apabila ditimpa kesusahan, jazur. Jazur itu gak sabaran. Wa idza massal khair, kalau dikasih kesenangan, manur. Koret, pelit. Lalu Allah mengecualikan, siapa yang tidak seperti itu? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Kecuali orang yang sholat.
Salatnya yang kayak gimana? Alladzina hum ala salatihim daimun. Itu yang senantiasa menjaga salatnya. Perhatikan saudaraku seiman. Salat, zikir, puasa, amalan-amalan saleh, wallahi akhi, membentuk pribadi yang luar biasa sekali dalam kehidupan ini. Menimbulkan kesabaran saat susah, syukur saat senang, menjadikan dia senantiasa akal Islam, ya, orang yang senantiasa beramal saleh itu tidak mudah, ya, terkena syahwat, penyakit syubhat. Maka dari itu ya akhi, ya, ini pahala di dunia, di akhirat dikasih surga. Dan kesenangan surga tidak ada putus-putusnya. Manfaat yang kedua dari amal saleh, yaitu dijaga harta kita, dijaga keturunan kita dan keluarga kita, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang-orang yang akan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, dan mereka khawatir terhadap anak-anaknya tersebut, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan ucapkan ucapan-ucapan yang baik. Artinya kalau kita mengkhawatirkan anak-anak kita, keturunan kita yang masih pada kecil, orang-orang anak-anak lemah, kalau kita ingin anak-anak kita dijaga sama Allah, ya, Allah mengatakan apa? Falyattaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Artinya kalau kita bertakwa, Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga harta kita, Allah jaga keturunan kita. Allah juga berfirman dalam surat Al-Kahfi menceritakan tentang pertemuan Nabi Musa dengan siapa? Khadir, ya, di mana disebutkan dalam surat Al-Kahfi itu Khadir melihat sebuah dinding yang mau roboh. Lalu dibetulkan oleh Khadir dinding rumah tersebut. Lalu Nabi Musa berkata, kenapa engkau tidak minta upahnya? Maka Khadir pun kemudian menjelaskan, ya, milik siapa dan kenapa. Kata beliau, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Adapun dinding yang hampir roboh itu milik dua anak yatim di kota tersebut. Dan di bawah dinding, di bawah rumah tersebut, ya, ada harta karun yang ditinggalkan oleh bapaknya. Dan dulu bapaknya soleh. Maka Allah ingin agar keduanya tumbuh dewasa. Dan kemudian mereka bisa mengeluarkan harta karun tersebut sebagai kasih sayang Allah kepada bapaknya. Lihat Pak, Allah mengatakan gara-gara bapaknya soleh, anaknya dijaga sama Allah. Dijaga sama Allah Pak. Maka dari itulah, ya, ikhwata Islam saudaraku seiman, Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya, la azidanna min salati li ajlika ya bunayya. Aku akan tambah solatku, itu semua demi kebaikanmu hai anakku. Ikhwata Islam saudaraku seiman,
Maka siapa yang beramal soleh, beriman, bertakwa, maka Allah akan jaga hartanya, dijaga. Ya, antum sedekah, membantu fakir miskin, memperhatikan orang-orang susah, Allah jaga harta itu. Antum puasa, sholat tahajud, baca Quran, Allah jaga anak-anak antum. Ini janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala, saudaraku seiman. Rasulullah SAW sabda, ihfadillah yahfadka. Jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Maksudnya jaga Allah gimana? Artinya jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah, jaga batasan-batasan Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Kata Ibn Rajab, Allah jaga kamu pada badanmu, pada hartamu, pada keluargamu. Dan Allah jaga kamu saat kamu sakaratul maut, sehingga kamu bisa mati di atas la ilaha illallah. Subhanallah, saudaraku seiman, itu amal soleh luar biasa. Manfaat yang ketiga dari amal soleh, saudaraku, apa itu? Sababun litafrijil humum wa kashfil humum wal kurubat wa qada'il hajat. Amal soleh itu sebab, Pak, dihilangkannya kesusahan hidup kita, dipenuhinya kebutuhan kita. Itu amal soleh. Maka orang yang beramal soleh, Allah penuhi kebutuhan hidupnya biidznillah. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan untuk dia makhraj. Apa itu makhraj? Jalan keluar dari kesempitan hidupnya, Pak. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini janji dari siapa? Dari Allah. Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya mudah. Mudah. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah dengar enggak hadis tentang 3 orang yang masuk gua? Ketika masuk ke gua, kemudian jatuh batu dari gunung, akhirnya menutup pintu gua. Apa yang dilakukan oleh 3 orang ini, Pak? Mereka tawassul dengan menyebutkan amal soleh mereka dulu yang ikhlas. Yang pertama bertawassul dengan bakti dia kepada orang tuanya. Yang kedua bertawassul dengan meninggalkan maksiat zina. Dan yang ketiga bertawassul dengan amal soleh apa? Amanah. Sehingga Allah pun selamatkan mereka, ya akhwat Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakum jami'an. Kadar itu ya akhi, amal soleh itu luar biasa, Pak. Ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan semua doaku sholawat untukmu? Apa kata Rasulullah? Idzan tukfahamuka wa yukfar dzambuka. Kalau begitu keinginanmu akan tercapai dan dosamu akan diampuni. Subhanallah, saudaraku seiman. Manfaat yang keempat dari amal soleh, yaitu amal soleh membuat Allah cinta kepada kita dan kita didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi, dalam hadis qudsi ya, bi syai'in ahabbu ilayya mimma taraktu alaihi.
Tidaklah hambaku taqarrub mendekat kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dari apa yang aku wajibkan kepadanya. Artinya amal yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan hambaku senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku pun mencintai dia. Masya Allah. Bayangkan, kita banyak bertaqarrub kepada Allah bukan dengan yang wajib tapi juga yang sunnah. Bukan cuma sholat 5 waktu tapi sholat sunnah rawatib dijaga. Bukan hanya puasa Ramadan tapi puasa sunnah juga dijaga. Bukan hanya zakat tapi juga sedekah sunnah dijaga. Maka orang ini, kata Allah, maka Allah pun akan mencintai dia. Masya Allah. Kata Ibnu Qayyim, yang terpenting itu bukan bagaimana kita mencintai Allah, Pak. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana Allah mencintai kita. Itu yang terpenting, saudaraku seiman. Dan cinta Allah bisa kita raih dengan amalan saleh. Manfaat yang kelima, bahwa amalan saleh menyebabkan makhluk pun akan menyukai orang itu. Bukan hanya Allah cinta kepada dia, tapi Allah jadikan makhluk-makhluk pun mencintai dia. Ya. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 96. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka kecintaan. Ya. Apa maksudnya kecintaan? Ai fid dunya fi suduri ibadil mu'minin. Di dunia dijadikan dia dicintai oleh orang-orang beriman. Berkata Qatadah, ma aqbala 'abdun ila Allah illa aqbalallahu bi qulubil ibadi ilaih. Tidaklah seorang hamba yang menghadapkan hatinya kepada Allah kecuali Allah jadikan hati-hati manusia suka kepada dia. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Manfaat yang kelima. Yang keberapa? Yang keenam. Yaitu al-bisyarah indal maut. Saat meninggalnya diberikan kabar gembira dengan jannah. Saat mau meninggal, Pak, mau sakaratul maut itu sudah dikasih kabar gembira. Bayangkan. Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 30-32. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, kemudian istiqomah, maka akan turun kepada mereka saat kematiannya para malaikat. Apa kata malaikat? Jangan kalian bersedih hati. Jangan kalian merasa takut. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Insya Allah. Bayangkan Pak, orang yang suka beriman dan beramal soleh itu ya, pas meninggalnya saja sudah dikasih kabar gembira. Bayangkan. Manfaat yang selanjutnya, yang ketujuh apa Pak? Aman dari adab kubur. Aman dari adab kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW sabda, Innal mayyit idza wudi'a fi qabri innahu yasma'u khafqa ni'alihim hina yuluna mudbirin. Hina yuwalluna mudbirin. Sesungguhnya mayat
ketika telah diletakkan di kuburannya, sudah dikuburin itu ya, maka si mayat masih bisa mendengar suara terompah kaki sendal-sendal orang yang mengantarnya ketika mereka telah pulang. Fa in kana min mu'minan, jika si mayat ini mukmin, kanatis shalah inda ra'si, maka salat itu akan menjaga di kepalanya, Pak. Iya. Wa kana siyam an yamini, puasa akan menjaga di sebelah kanannya. Wa kanatiz zakah an shimali, zakat akan berjaga di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat min as-sadaqah was-shalah wal ma'ruf wal ihsan ila an-nas inda rijlai, dan kebaikan-kebaikan lain berupa sedekah sunnah, salat sunnah, perbuatan yang ma'ruf, perbuatan kebaikan kepada manusia akan berjaga di sebelah kakinya. Iya. Hayuta min qibali ra'si, lalu ia didatangi oleh malaikat azab dari arah kepalanya. Fataqulus shalah, apa kata salat? Ma qibali madkhal, kamu enggak bisa mendatangi dari arah kepala. Lalu ia mendatangi orang tersebut, Pak, dari arah kanan. Apa kata puasa? Tidak ada tempat masuk di sini. Lalu ia mendatangi sebelah kiri. Apa kata zakat? Tidak ada tempat masuk di sini. Dia datang dari arah kaki. Ya. Ternyata mereka tidak bisa masuk melakukan apa-apa. Subhanallah. Ya akhal Islam, saudara qasim. Fayaqulu lahu ijlis, fayajlis, qad muthilat lahu syams wa qad udhinat lil ghurub. Lalu dikatakanlah kepada si mayat itu, duduklah. Maka ia pun duduklah, dan diperlihatkan kepada dia matahari seakan mau tenggelam. Fayuqalu lahu ara'aitaka hadza alladhi kana qablakum ma taqulu fi wa madza tashhadu alai. Lalu dikatakan kepada si mayat ini, kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu tentang orang sebelum kamu? Apa pendapat kamu itu? Bagaimana persaksian kamu itu? Apa kata si mukmin, Pak? Da'uni hatta usolli, biarkan aku mau sholat di kuburannya. Ya. Da'uni hatta usolli, biarkan aku mau sholat. Fayaqulani innaka sataf'al. Lalu dua malaikat Munkar Nakir berkata, ya, kamu akan lakukan itu. Akhbirna amma nas'alukanu, tolong jawab dulu pertanyaan kami. Ya. Ara'aitaka hadha rajul alladhi kana qablakum madza taqulu fi wa madza tashhad alai. Bagaimana pendapatmu tentang lelaki ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya. Maka si mayat ini berkata, wa Muhammad, ya Muhammad, asyhadu annahu Rasulullah, aku bersaksi bahwa ia adalah utusan Allah, wa annahu ja'a bil haqqi min indillah, dan bahwasanya ia datang membawa kebenaran dari sisi Allah. Ya. Kemudian dikatakan kepada si mayat itu, ala dzalika haida, dulu waktu di dunia kamu mati, hidup di atas itu, dan kamu pun mati di atas itu, dan di atas itu pun kamu akan dibangkitkan insyaallah. Kemudian ikhwata Islam, saudara seiman, dibukalah pintu-pintu surga untuk si mayat itu, Pak. Iya. Lalu dikatakan, itu tempat dudukmu di surga. Itu yang telah Allah janjikan untukmu nanti. Iya. Maka kemudian si mukmin itu gembira sekali melihat tempat duduknya di surga itu. Lalu dibukalah pintu neraka. Lalu kemudian dikatakan kepada si mukmin, itu tempatmu jika kamu dulu berbuat maksiat kepada Allah. Iya.
Ikhwata Islam saudaraku seiman, lalu kemudian kuburannya pun diluaskan sejauh 70 hasta. Lalu kemudian diberikan wewangian dan cahaya. Masya Allah. Ini Pak, buat siapa? Buat orang yang beriman dan beramal soleh. Sholat akan membela dia, puasa akan membela dia, zakat akan membela dia, amalan soleh yang lain akan membela dia. Berarti kalau dia nggak sholat, apa yang membelanya? Ikhwan Islam saudaraku seiman. Nah ini akhi, di antara manfaat-manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Maka kewajiban kita ketika mendengar manfaat yang luar biasa ini Pak, semakin kita semangat Pak untuk beramal soleh. Jangan malas-malasan. Sholat terutama betul-betul kita jaga Pak. Dijaga ya rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya. Jaga semuanya. Demikian pula amal-amal soleh yang lainnya. Kemudian akhwat Islam, pembahasan yang kedua yaitu panduan dalam beramal saleh. Dalam beramal saleh kita harus melihat beberapa poin yang harus ya kita lakukan. Yang pertama, Pak, wajib kita mengetahui tentang syarat diterimanya amal soleh. Apa syarat diterima amal soleh? Dua, yang sudah kita ketahui bersama ya. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua apa? Mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhlas, tapi nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, diterima nggak Pak? Nggak. Sesuai dengan tuntunan Rasul, tapi nggak ikhlas, diterima? Tidak akan diterima Pak. Akan diterima kalau memenuhi dua syarat tadi, ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bagaimana maksudnya? Kata Syekh Utsaimin, dalam 6 perkara. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam 6 perkara, Pak. Yang pertama, dalam sifat dan tata cara. Dalam sifat dan apa? Dan tata cara. Contoh, cara sholatnya ya harus sesuai dengan cara sholat Rasulullah SAW. Cara puasanya harus sesuai dengan puasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam waktunya. Ya, sholat zuhur di waktu zuhur, masing-masing sudah ada waktunya. Yang namanya haji sudah ada waktunya Pak. Wukuf di Arafah tanggal berapa? Nah, 9. Kalau antum wukuf tanggal 10 sah nggak? Nggak sah. Ya. Maka ibadah-ibadah yang sudah dijelaskan tempatnya, waktunya, wajib kita ikuti waktunya. Yang ketiga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam tempatnya. Tempatnya harus jelas. Tawaf tempatnya di mana? Di Ka'bah. Kalau antum tawaf di kuburan wali, syirik. Ya. Tempatnya harus jelas. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Wukuf harus di Arafah. Nggak boleh wukuf di Muzdalifah. Lempar jumroh ya harus di Mina, di Jamarat. Nggak boleh bikin jumroh sendiri, ngelempar sendiri. Nggak sah saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang keempat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW
dalam jumlahnya. Jumlahnya sudah ditentukan oleh Rasulullah, jangan diubah-ubah. Salat duhur berapa rakaat? 4, nggak boleh diubah jadi 3 rakaat, nggak boleh. Salat subuh berapa rakaat? 2, nggak boleh ditambah-tambah. Kok dikit banget sih, saya maunya 5 lah. Nggak boleh, saudaraku seiman. Zikir-zikir yang muqayyad seperti zikir setelah sholat, ya, setelah sholat fardu, Rasulullah sudah sebutkan. Jumlahnya jangan diubah-ubah, ya. Yang kelima, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam jenisnya. Hewan kurban itu jenisnya sudah ditentukan oleh Al-Quran dan hadis, yaitu unta, apalagi sapi, kemudian kambing. Antum mau kurban pakai ayam, ya nggak sah. Tapi banyak Ustaz 1000 ekor, oh nggak bisa. Ya, yang satu lagi mau kurban pakai jerapah, nggak bisa, mas, nggak diterima. Kenapa? Karena jenisnya sudah ditentukan oleh syariat. Yang ke berapa? Yang keenam, sebabnya. Maka sebab pun harus ditunjukkan oleh dalil, nggak boleh bikin sebab sendiri. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Contoh misalnya ketika antum bersin haji, antum ucapan apa? Alhamdulillah. Terus dijawab sama teman antum apa? Yarhamukallah. Ada dalilnya enggak? Ada. Sekarang kalau antum bersendawa, baca apa? Hah? Kalau habis makan bersendawa, gitu. Baca apa? Enggak ada bacaannya. Tapi banyak di antara kita yang baca apa? Katakan mana dalilnya? Mana dalilnya kalau bersendawa itu bacaannya alhamdulillah? Mana? Kalau bersin jelas ada. Itu kan nikmat. Kentut juga nikmat, berarti tiap kentut baca alhamdulillah. Gimana? Semua harus pakai dalil, mas. Nah ini saudaraku seiman. Beda kalau antum udah lama nggak bisa kentut, tahu-tahu bisa kentut, alhamdulillah. Ya nggak masalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Tapi nggak ada zikir habis kentut. Ada nggak zikir habis kentut, Pak? Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Nah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah dalam 6 tadi, Pak. Dalam 6. Ya. Zikir, cara zikir sudah disebutkan oleh Allah, Pak. Jangan bikin cara sendiri. Ya. Allah berfirman, "Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qaul bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin." Berzikirlah kepada Allah pada dirimu dengan penuh tadarru dan rasa takut, dan suara yang tidak dikeraskan. Tuh lihat, cara zikir seperti itu, penuh tadarru dengan suara yang tidak keras, penuh kekhusyuan. Lah ini zikirnya sambil loncat-loncat. Pernah lihat nggak, Pak? Ada orang zikir sampai kepalanya itu wah goyang-goyang gini. Seperti itu zikir yang diajarkan Rasul? Bukan. Nggak sesuai dengan perintah Allah dalam surat Al-A'raf tadi ayat 205. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini yang pertama, wajib memperhatikan syarat diterimanya apa? Ibadah. Apa syarat diterimanya ibadah tadi? Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah.
Maka dari itu kewajiban kita sebelum kita beramal, wajib kita periksa dua tadi. Pertama, periksa hati kita ikhlas apa enggak. Jangan sampai Pak, kita beramal soleh niatnya pengen dapat dunia. Ada orang Pak, saya mau infakin mobil Vios saya aja, mudah-mudahan diganti Camry. Niatnya pengen diganti Camry, coba Pak. Sementara Allah mengatakan di dalam surat Hud ayat 15-16, maka na yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan dunia dan perhiasannya, kami akan berikan apa yang dia niatkan tersebut dari amalnya tanpa dikurangi. Tapi mereka di akhirat tidak mendapat apapun kecuali api neraka. Batal amalnya, sia-sia usahanya. Gara-gara niatnya hanya pengen dapat apa? Dunia. Hati-hati saudaraku seiman. Makanya dalam kitab Tauhid ada sebuah bab minasyirk iradatul insan bi amalihi dunya. Bab termasuk kesyirikan seseorang menginginkan dunia dari amal solehnya. Termasuk syirik, termasuk itu Pak. Hati-hati, niatnya jangan salah. Untuk menuntut ilmu, niatnya pengen disebut ulama. Waduh, repot itu Pak. Sebagaimana dalam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW, salasatun awwalu man tuqda bihim yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang pertama kali dilempar ke dalam api neraka. Siapa yang pertama? Alim dan qari. Allah tanya dia, apa amalmu? Kata dia, ya Allah, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhun nas wa qara'tul qur'ana li ajlik. Ya Allah, aku dulu menuntut ilmu, aku mengajarkan kepada manusia, dan aku membaca Quran karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Bal ta'allamtal ilma lituqal alim. Kamu dulu menuntut ilmu ni tujuannya hanya yang disebut ulama. Wa qara'tul Qur'an lituqal qari. Kamu baca Quran dulu hanya yang disebut qari. Waqad qil, dan kamu sudah mendapatkan predikat itu. Fasuhiba bih, lalu ia pun diseret kata Rasulullah SAW, wa ulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat Pak. Padahal menuntut ilmu amalan soleh yang agung, tidak Pak? Wallahi amalan soleh yang sangat agung. Membaca Quran amalan yang agung, tidak Pak? Agung. Gara-gara salah niat. Menuntut ilmu niatnya pengen disebut ulama. Baca Quran niatnya pengen disebut qari. Hati-hati tuh, antum yang suaranya indah. Ya. Orang yang suaranya indah jadi imam. Itu buat menjaga keikhlasan tuh berat sekali, Pak. Makanya dalam riwayat yang disahihkan oleh Syekh Albani, aktsaru ummati nifaqan qurra'uhum. Kebanyakan umatku yang terkena penyakit munafik itu qori-qorinya. Kata para ulama, yang dimaksud dengan penyakit munafik di sini itu riya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Perhatikan ya akhi, amal soleh kita jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan itu penting untuk kita jaga, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Yang kedua, akhi, yang harus diperhatikan, poin yang kedua, jaga amal soleh kita agar tidak rusak dan batal. Jaga amal soleh kita agar tidak rusak dan batal. Apa yang merusak amal soleh? Banyak, Pak. Yang pertama, riya. Riya merusak amal. Bukan cuma merusak, batal, habis. Gak dikasih pahala, udah. Dan sudah kita sebutkan tadi hadisnya.
Ya. Yang pertama kali masuk neraka, yang pertama siapa? Alim dan qari. Yang kedua siapa? Orang yang mati syahid. Lalu Allah tanya, apa amalmu? Kata dia, qataltu fika, ya, hatta uqtal. Ya Allah, aku berperang di jalanmu sampai aku meninggal dunia. Apa kata Allah? Kadzabta, kamu dusta. Bal qatalta, itu qal syuja'. Kamu dulu berperang itu hanya yang disebut pemberani, pahlawan. Dan kamu sudah mendapatkan sebutan itu. Diseret, dilemparkan ke lembah api neraka. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Yang kedua, apa yang bisa membatalkan, merusak amal, Pak? Ujub. Ujub itu merusak amal, bahkan membatalkan. Kata Syekh Utsaimin, al-ujbu muhbitun lil amal. Ujub itu membatalkan amal. Rasulullah SAW sabda, "Lau lam tutnibu khasyitu ma huwa akbar min dzalik." Al-ujub, al-ujub. Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, aku khawatir yang lebih berat dari itu. Itu kalian terkena penyakit ujub. Ujub. Ujub karena hafal Quran. Ujub karena hafal hadis. Ujub karena banyak beramal soleh, sudah haji berkali-kali, sudah umroh berkali-kali. Ujub, merasa dirinya lebih dari orang lain. Ya. Ini musibah ya akhwat Islam, orang yang terkena ujub hanya karena gara-gara dia beramal soleh. Bahkan Al-Imam Al-Ajurri dalam kitab beliau Asy-Syariah menyebutkan bahwa orang yang ujub dengan amal solehnya itu terkena penyakit Qadariyah. Untuk tahu nggak Qadariyah? Qadariyah itu sebuah firqah yang meyakini bahwa Allah belum mentakdirkan segala sesuatu dan bahwa Allah tidak menciptakan perbuatan manusia, tapi manusialah yang menciptakan perbuatan dirinya. Nah, orang yang ujub seakan-akan berkata, amalan yang saya lakukan ini semua murni perbuatan saya. Kalau Ahlussunnah meyakini amalan soleh yang kita lakukan ini, Pak, karunia dari Allah. Allah yang memberikan kekuatan kita untuk beramal soleh. Kalau kita sadar bahwa kita beramal soleh itu adalah karunia dari Allah, insya Allah nggak ujub. Tapi ketika kita menganggap bahwa amal soleh itu adalah hasil saya sendiri, tanpa campur tangan dari Allah, ujub biasanya, Pak. Dari sinilah ya akhul Islam, ya, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan ya bahwa ujub itu ada jenis kesyirikannya, Pak. Makanya dia bisa membatalkan amal. Apalagi kalau disertai dengan kesombongan, merasa lebih hebat, lebih baik ketika melihat orang lain dia meremehkan. Antum misalnya merasa udah lama ngajinya, udah 10 tahun, udah hebat bahasa Arabnya, udah bisa baca kitab Gundul lah, ya, udah banyak ilmunya. Terus pas ngelihat orang yang baru ngaji, ente siapa? Ente junior, aneh senior nih. Wah, nanti kita kena sombong, Mas. Hati itu, Pak. Itu bisa merusak amal, Pak. Makanya para salafus soleh, mereka khawatir dengan penyakit satu ini, Pak. Takut. Ya. Makanya salafus soleh itu, Pak, mereka berusaha menyembunyikan amal mereka supaya mereka tidak terkena penyakit ria, ujub dan yang lainnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Akhul Islam, di antara hal yang merusak amal apa lagi, Pak? Di antara perkara yang bisa merusak amal soleh kita, Pak, saat sendiri kita berani berbuat maksiat.
saat sendiri kita berani berbuat maksiat. Sebutkan dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda dan riwayat Abu Daud, ya'ti rajulun yaumal qiyamah, ya, bihasanatin amsal jibal tuhama. Pada hari kiamat nanti akan datang seorang laki-laki yang membawa pahala yang besar sebesar gunung-gunung Tuhama. Apa yang terjadi, Pak? Ya. Fayaj'aluhu Allahu haba'an manthura. Allah jadikan apa? Hancur semuanya. Apa kata para sahabat? Manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ulaika qaumun min jildatikum ya'khuduna minal lail kama ta'khudun walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Mereka suatu kaum yang sama dengan kalian juga, dan mereka mengambil malam seperti kalian mengambil malam. Akan tetapi mereka ketika sendirian dengan keharaman Allah, mereka berani untuk apa? Melanggarnya. Maksudnya Pak, orang ini takutnya sama manusia, Pak. Di depan manusia kelihatan takwa, wah Masya Allah. Pas sendirian nggak ada takutnya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sendirian ditontonnya itu video-video porno, tontonan yang tak berhak untuk ditonton. Gak ada takutnya, ya. Bahkan terkadang dia lebih takut kepada istrinya daripada kepada Allah. Pas lagi nonton, istrinya datang, langsung tutup. Ini orang gimana? Berarti takutnya dia sama istri, bukan sama Allah. Ketika enggak ada istri, baru berani. Di mana keimanan dia bahwa Allah melihat dia, saudaraku seiman? Kata seorang ulama salaf, la taj'alillah ahwan man yanzuru ilaik. Jangan kamu jadikan Allah yang paling hina yang mengawasi diri kamu. Jangan jadikan Allah yang paling hina, Pak, yang mengawasi diri kita. Kita kalau berada di suatu tempat yang ada CCTV-nya, kita kan hati-hati. Ya enggak, Pak? Ya. Takut ketahuan. Ya. Ketika nggak ada CCTV, kita berani berbuat maksiat. Berarti sama saja dia menganggap, Pak, Allah itu ya nggak sehebat CCTV. Musibah ya akhul Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Nah ini akhi, ini bisa merusak apa? Amal. Iya. Apalagi Pak, perkara yang bisa merusak amal, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ya. Kesyirikan jelas. Kesyirikan itu membatalkan amal. Kalau itu syirik besar, membatalkan seluruh amal, semuanya habis. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Ini ya, yang keberapa? Yang kedua ya. Yaitu menjaga amal kita jangan sampai rusak. Jangan sampai dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Antum bisa baca buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali yang berjudul Mufsidatul A'mal. Perkara-perkara yang merusak amal. Dulu saya pernah terjemahkan, dicetak oleh penerbit Imam Syafi'i kalau nggak salah dulu, tapi nggak tahu masih ada apa enggak. Itu buku bagus banget, Pak. Ada sekitar 30 lebih hal-hal yang bisa merusak amal, Pak. Ya. Maka dari itu hati-hati dari itu semuanya. Kemudian yang ketiga, saudaraku sekalian, yang harus kita perhatikan dan beramal saleh, yaitu penting untuk kita menjaga kelanggengannya, istiqomah.
Menjaga amal soleh itu harus langgeng, Pak. Aisyah radhiyallahu anha berkata apa? Wa kana idza amila amalan athbatahu. Adalah Rasulullah SAW kalau sudah mengamalkan suatu amalan, maka beliau menjaganya terus, athbatahu. Kan itu memang amal yang dicintai oleh Allah. Ahabul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling dawam, walaupun apa? Sedikit. Ya, antum baca tiap hari Quran setengah juz, tapi dawam terus, masya Allah. Antum sholat tahajud cuma 3 rakaat doang, 2 rakaat tahajud 1 witir, tapi dawam, itu lebih baik, Pak, daripada yang nggak dawam. Penting mendawamkan tuh. Kenapa? Karena kalau kita dawamkan, Pak, itu yang pertama sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya. Adapun yang nggak dawam kurang manfaatnya untuk kehidupan kita, saudaraku sekalian. Nah, ini penting, Pak. Yang ketiga ini yang harus kita perhatikan dalam beramal soleh, itu penting untuk dawam. Apa dawam? Dawam itu artinya rutin, terus istiqomah sampai mati. Ya. Makanya jaga sholat tahajudnya, jaga baca Qurannya, jaga sedekah sunnahnya, jaga pula sholat-sholat sunnah. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, dalam beramal soleh, ikhwatul Islam, saudaraku seiman, penting untuk kita mencari amal yang paling utama. Dan yang paling utama dari setiap amal. Apa amal yang paling utama? Ini penting untuk kita tanyakan. Itu pertanyaan para sahabat kepada Rasulullah SAW loh, Pak. Abdullah bin Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling utama ya Rasulullah? Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya, ya Rasulullah, ayyul islami khair? Wahai Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh, yang paling baik? Islam apa yang paling baik, wahai Rasulullah? Sahabat lain bertanya, ayyul amal ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Tuh lihat. Pertanyaan-pertanyaan ini kenapa diajukan oleh para sahabat, Pak? Karena ini penting. Kita dalam beramal soleh itu jangan asal, Pak. Yang penting saya beramal lah, yang penting saya bersedekah lah. Oh, nggak bisa begitu dalam beramal, saudaraku. Makanya cari amalan yang paling utama pertama, dan yang paling utama pada setiap amal. Contoh, antum mau sholat 5 waktu, itu jelas amalan yang paling utama. Kita pikirkan lagi, apa sholat 5 waktu yang paling utama? Sholat berjamaah. Karena Rasul mengatakan sholat berjamaah lebih baik 27 kali lipat daripada sholat apa? Sendiri. Kita mau sholat berjamaah, tanya lagi, sholat berjamaah yang paling utama yang kayak gimana? Kata Rasulullah, sholat seseorang bersama 3 orang lebih besar pahalanya daripada bersama 2 orang. Bersama 4 orang lebih besar pahalanya daripada bersama 3 orang. Semakin banyak, semakin besar pahalanya. Iya. Nanti sholat berjamaah yang paling besar pahalanya kayak gimana, Pak? Yang paling banyak sholat jamaahnya. Alhamdulillah di masjid-masjid sunnah rata-rata rame, Pak. Ya, karena mereka paham bahwa sholat berjamaah hukumnya apa? Wajib buat laki-laki. Oke, alhamdulillah udah dapat nih masjidnya paling ramai sini, masya Allah. Pikir lagi, yang paling besar pahalanya apa? Di saf pertama.
Khairu sufufi rijal awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki yang paling pertama. Dan sebaik-baik saf perempuan paling terakhir. Tapi aneh loh Pak, banyak ikhwan yang senang terakhir Pak. Iya, saya lihat ada seorang ikhwan itu kerjaannya masbuk terus. Ya, sampai ada seorang jamaah bilang ke saya, Ustadz, si fulan tuh kerjanya masbuk mulu. Coba kamu tanya kenapa sebabnya. Rupanya setelah dicek main game. Kirain ada sesuatu yang lebih penting gitu ya. Main game, pas adzan masih main game aja sih gitu. Udah ditegur sama istrinya, Mas, udah sholat itu adzan. Ya sebentar lagi, belum kelar nih. Akhirnya kerjaannya masbuk terus. La ilaha illallah. Padahal kata ulama salaf apa? Kalau kamu punya teman yang selalu masbuk dalam sholat, faksil yadaka min, cuci tanganmu dari dia. Untuk orang berpenyakit Pak. Iya. Seharusnya kan kita sebagai seorang muslim sungguh-sungguh dong. Ya. Dipanggil sama Allah, harusnya kan kita bergegas dong. Ini kok nyantai-nyantai, lebih senang main game. La ilaha illallah. Makanya akhul Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Jangan seperti itu. Nah ini Pak, jadi kita berusaha dalam beramal soleh mencari amalan yang paling. Nah ini saudaraku, penting. Dan keutamaan waktu itu Pak, keutamaan amal, alhamdulillah Allah berikan selalu Pak. Waktu-waktu utama untuk beramal soleh itu ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, dan ada yang setiap tahun. Yang setiap hari, waktu yang utama sepertiga malam terakhir sampai terbit fajar. Itu Allah turun ke langit dunia. Lalu Allah berfirman, siapa yang minta ampun, man yastaghfiruni fa'aghfirullah, pasti aku akan ampuni. Man yas'aluni fa'u'tiyah, siapa yang minta kepadaku pasti aku beri. Ya, man yad'uni fa'astajibalah, siapa yang berdoa kepadaku saat itu aku pasti ijabah doanya. Maka ini waktu jam sepertiga malam sampai terbit fajar, waktu yang luar biasa istimewa nih Pak nih. Jangan dihabisin buat tidur. Ya. Kalau antum kerjaannya begadang, baru tidur jam 12, antum nggak kebagian waktu utama itu. Makanya Rasulullah SAW tidurnya habis Isya. Ya. Rasulullah habis Isya tidur biar bisa bangun pada sepertiga malam, dan banyak ibadah itu saat itu. Yang kedua, yang setiap hari apa? Habis subuh sampai matahari agak tinggi. Maka ini waktu yang sangat utama untuk zikir. Rasulullah SAW kebiasaannya dalam riwayat Muslim begitu. Habis sholat subuh zikir, Pak. Zikir beliau. Sampai kapan? Sampai matahari agak tinggi. Ya. Nah ini saudaraku. Keutamaan yang ketiga apa? Yang setiap hari ya. Waktu yang ketiga yang utama ketika sebelum zawal. Sebelum apa? Zawal. Sampai tergelincir matahari. Itu waktu dibukanya pintu-pintu langit, Pak. Waktu dibukanya pintu-pintu langit. Masya Allah. Kemudian setelah asar sampai maghrib.
Itu keutamaan yang agung untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah di waktu pagi dan petang. Jadilah kita orang yang berbanyak berzikir saat-saat itu, Pak. Dari habis subuh sampai matahari agak tinggi, dari habis asar sampai terbenam matahari, banyaklah kita berzikir kepada Allah, terutama zikir pagi dan petang. Habis maghrib sampai isya, amal yang paling utama apa, Pak? Ada yang tahu? Waktu antara maghrib dan isya itu amal yang paling utama apa? Rasulullah SAW memperbanyak sholat. Dalam hadis Abu Hurairah disebutkan Rasulullah SAW memperbanyak sholat antara maghrib dan isya. Sholat lagi 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, 2 rakaat lagi, terus sampai isya. Bahkan Anas bin Malik ketika menafsirkan firman Allah, ya, dalam surat Az-Zariyat, Allah mengatakan, ya, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kenikmatan yang Allah berikan. Dahulu mereka di dunia termasuk orang-orang yang berbuat ihsan. Dahulu mereka sedikit tidurnya di waktu malam. Kata Anas apa? Mereka sholat antara maghrib dan isya. Sholat antara maghrib dan isya. Berapa rakaat? Yang sahih nggak ada bilangan jumlahnya. Sebanyak-banyaknya. Iya. Nah, ini termasuk sunnah yang hilang, Pak, di zaman sekarang. Banyak di antara kita kalau menunggu antara maghrib dan isya nggak ada yang sholat, Pak. Mungkin baca Quran dan yang lainnya. Padahal Rasulullah SAW menggunakan waktu antara maghrib dan isya itu apa? Untuk apa? Untuk memperbanyak sholat, Pak. Setelah isya, yang paling utama apa? Tidur. Kalau kita ngapain? Begadang. Ya. Setelah isya yang paling utama apa? Tidur. Karena Rasulullah SAW yakrahun naum qoblal isya wa yakrahu ya al-hadith ba'daha. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum isya dan tidak suka ngobrol setelah isya. Kecuali kalau untuk mengobrol masalah-masalah agama, ilmu dan yang lainnya, nggak apa-apa. Nah, ini terkadang kita lebih senang ngapain, Pak, habis isya, Pak? Kelayaban, ngobrol ngalor ngidul, sana sini, nggak ada manfaatnya. Udah, daripada kayak gitu mendingan tidur aja deh. Ya. Tidur sampai persepertiga malam terakhir, ana jamin kalau antum tidurnya habis isya, antum bisa untuk sholat tahajud, Pak. Biiznillah. Tapi kalau antum tidurnya jam 12 malam, khalas sudah lewat waktu-waktu yang utama itu, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Waktu duha, amalan yang paling utama ngapain? Waktu duha itu disebut dengan awal siang, awalun nahar. Yang paling utama itu, Pak, cari rezeki. Karena itu termasuk waktu yang dibarokahi, Pak. Rasulullah SAW mendoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi untuk umatku di waktu paginya. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya, mengamalkan hadis ini. Maka beliau pun mengirimkan barang dagangannya di awal siang, di waktu pagi. Barokah, ternyata, Pak, bisnisnya berhasil. Jadi orang kaya raya. Kebanyakan kita kan baru buka jam 10. Ya.
Padahal bagusnya sih lebih pagi dari itu. Waktu duha itu dimulai jam berapa? Ketika matahari terbit agak naik sedikit, ya sekitar 15 menit. Itu waktu, kata Al Hasan Al Basri, itu waktu Allah membagi-bagi rezeki. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Nah ini akhi. Adapun yang seminggu sekali hari Jumat, maka itu waktu yang utama untuk banyak beribadah. Rasulullah SAW mengatakan, man roha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa yang pergi Jumatan di saat yang pertama, seakan-akan ia bertakarub, berkurban dengan unta. Siapa yang pergi di waktu kedua, seakan-akan ia berkorban dengan apa? Sapi. Siapa yang pergi di waktu yang ketiga, seakan-akan berkorban dengan apa? Kambing. Siapa yang pergi di waktu keempat, dengan apa? Ayam. Siapa yang pergi ke waktu kelima, telur. Pertanyaannya, waktu pertama jam berapa? Waktu kedua jam berapa? Waktu ketiga jam berapa? Sebutkan dalam hadis, innalil jum'ati itnata asyarata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. 12 saat. Berarti kalau dari Jumatan mundur 5 jam. Misalnya jam 12 zuhur. Mundur 5 jam berapa? Jam 7. Berarti jam 7 itu waktu yang pertama. Antum pergi jam 7. Jam 8 waktu yang kedua. Jam 9 waktu yang ketiga. Jam 10 waktu yang keempat. Jam 11 waktu yang kelima. Kita datang jam berapa? Setengah 12. Berarti dapat berapa? Setengah telur. Kita terkadang datang jam 11 masjid masih kosong, Pak. Wah, saya dapat saat pertama ini. Padahal telur. Makanya kenapa Rasulullah menyuruh kita banyak ibadah? Karena utama, Pak. Masya Allah. Memperbanyak sholat, zikir, baca Quran selama di masjid itu, Pak. Ikhwata Islam, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang setahun sekali, yang pertama Ramadan. Ramadan, Masya Allah, keutamanya semua kita sudah tahu. Yang kedua, Ashhurul Haram, bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram ada berapa? Ada 4. Yang pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Tuh lihat, 4 bulan. Sekarang kita di bulan awal Dzulhijjah. Yang 10 awal bulan Dzulhijjah ini afdalu ayyamid dunya. Hari-hari yang paling utama di dunia ini, bahkan lebih dari bulan Ramadan. Kalau dibandingkan 10 awal Dzulhijjah ini dibandingkan Ramadan, 10 terakhir Ramadan, mana yang lebih utama? Sekarang, kata para ulama, kecuali malam Lailatul Qadar. Tapi untuk secara keseluruhannya, 10 awal bulan Dzulhijjah ini yang paling utama. Hari-hari dunia yang paling istimewa. Kita sekarang berada di sini. Makanya sayang banget kalau kita banyak lalainya. Ya. Di 10 awal ini, Pak, mari kita banyakin dzikir. Banyakin dzikir. Banyak amal soleh, sedekah, puasa. Antum kalau mau puasa dari tanggal 1 sampai 9 silahkan. Boleh menurut jumhur ulama. Ya. Tapi kalau antum maunya puasa Daud silahkan. Maunya puasa Senin Kamis doang silahkan.
Yang jelas kita berlomba-lomba dalam apa? Amal saleh, saudara seiman. Ikhwata Islam, saudara seiman. Tapi Ustaz, saya harus kerja ke kantor. Di kantor banyakin zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Ya. Insyaallah ikhwata Islam, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini akhi, waktu-waktu yang utama. Penting kita untuk memahami waktu-waktu yang utama ini, saudaraku seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian akhi, poin berikutnya yang harus diperhatikan dalam beramal saleh. Yaitu saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, dalam kita beramal saleh, ya, wajib setiap kita akhi untuk memikirkan tentang bagaimana beramal soleh sesuatu yang sesuai dengan pemahaman salafus soleh. Jangan sampai memahami dengan sesuatu yang tidak diamalkan oleh salafus soleh. Ini faedah ini disebutkan Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat. Beliau berkata, setiap dalil itu tidak lepas dari pemahaman salafus soleh. Imma dalil itu dipahami secara terus-menerus oleh salafus soleh, atau pada kebanyakan waktu, atau tidak ada satupun salafus soleh yang mengamalkannya. Saya berikan contoh, Pak. Rasulullah SAW menganjurkan salat berjamaah tidak? Baik. Apakah salat berjamaah itu masuk padanya salat duha? Antum salat duha, tiap duha jamaah, lalu antum berhujah dengan dalil salat berjamaah lebih baik daripada salat sendirian 27 kali lipat. Gimana tuh? Kita katakan, ya, salafus saleh tidak memahami demikian. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan untuk salat duha boleh berjamaah sekali-kali. Karena para sahabat, para salafus saleh tidak pernah mendawamkan berjamaah untuk salat duha. Sekali-kali boleh. Ya. Mana dalilnya bahwa salat duha boleh sekali-kali? Hadis Al-Bara bin Malik, Itban bin Malik, di mana Itban mengundang Rasulullah SAW untuk sholat di rumahnya. Itban berkata, ya Rasulullah, aku buta ya Rasulullah, gak bisa ngelihat jalan, dan aku imam di kaumku, dan kalau hujan itu banjir sehingga aku gak bisa pergi ke masjid. Aku berharap engkau datang ke rumahku ya Rasulullah untuk sholat di tempat yang aku akan jadikan sebagai musola. Datanglah Rasulullah dengan beberapa sahabatnya, Pak. Lalu Rasulullah bersabda, di mana tempat yang kamu suka untuk aku sholat? Ditunjukkan oleh Itban. Maka Rasul pun sholat bersama beberapa sahabatnya jamaah. Saya jadikan dalil dan hujah oleh sebagian ulama bahwa ini menunjukkan boleh sekali-kali sholat duha berjamaah, tapi nggak boleh didawamkan, dirutinkan setiap hari gitu. Karena para sahabat tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, antum masuk masjid bersama 10 teman, mau sholat tahiyat masjid, berjamaah yuk. Kan kata Rasulullah, sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian. Kita katakan, akhi, kita lihat bagaimana pemahaman salafus saleh. Gak pernah kita mendengar salafus saleh sholat tahiyat masjid berjamaah. Masing-masing aja, Ustaz. Nah, ini penting, akhi.
praktek dari para sahabat terutama itu sangat penting untuk kita perhatikan. Ya. Karena para sahabat yang paling paham bagaimana prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka melihat langsung kok Rasulullah mempraktekkan. Mereka mendengar langsung bagaimana Rasulullah menjelaskan. Makanya kalau kita tidak merujuk salafus soleh dalam pengamalannya, bahaya. Ya. Rasulullah bersabda, "Isna'u li ali Ja'far tu'aman." Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Karena mereka telah ditimpa kematian. Ya. Nah, sebagian orang yang ngadain tahlilan berdasarkan hadis ini apa katanya? Hah? Boleh tahlilan asal yang masaknya jangan keluarga kematian. Tetangganya yang masak lalu bikin acara di keluarga kematian. Karena Rasulullah mengatakan buatkan untuk keluarga Ja'far apa? Makanan. Berarti yang dilarang itu kalau ahli kematian yang masak. Kalau tetangga-tetangganya yang masak boleh. Kita katakan maaf Pak. Apa seperti itu praktek para sahabat? Mereka kumpul di keluarga kematian? Ternyata enggak. Jarir bin Abdullah seorang sahabat mengatakan, "Kunna ya na'udul ijtima' inda ahlil mayyit wa ta'am fihi minat niyaha." Kami dahulu menganggap kumpul-kumpul di keluarga kematian dan makan-makan di situ sebagai apa? Meratap. Jadi apa dong maksudnya hadis buatkan untuk keluarga Ja'far makanan? Artinya tetangganya bikin, tapi nggak perlu ada kumpul-kumpul. Bikinkan untuk makan mereka 3 hari yang apa buat mereka ya, buat keluarga yang kematian. Udah selesai, nggak perlu ada kumpul-kumpul. Apalagi acara makan-makan di situ, bagi-bagi besek dan yang lainnya. Ya. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya kita lihat perbuatan para sahabat seperti itu enggak tuh. Ya. Bahkan yang ada justru larangan. Nah, ini di sini penting, Pak. Praktek para sahabat terhadap apa? Suatu perintah dalam hadis berupa amal itu penting untuk kita rujuk. Supaya kita tidak sembarangan dalam memahami hadis Rasul. Karena sebagian orang mengatakan ini sesuai dengan tuntunan Rasul. Mana? Ada hadisnya nih. Maka kita tanya, prakteknya para sahabat gimana? Karena mereka yang lebih paham dari kita lah Mas. Kalau tidak sesuai dengan praktek para sahabat, hati-hati itu. Nah ini saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini poin yang penting juga yang harus diperhatikan. Karena kata para ulama, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, Pak, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, padahal pendorongnya ada dan penghalangnya tidak ada, maka itu perbuatan bid'ah. Maka itu perbuatan apa? Bid'ah. Orang yang merayakan Maulid Nabi, merayakan apa? Maulid Nabi. Berdalil dengan ayat. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah mereka gembira. Kata mereka apa? Bukankah kelahiran Rasulullah itu karunia Allah yang besar? Bukankah kelahiran Rasulullah SAW itu rahmat Allah yang sangat besar? Kita disuruh gembira sama Allah. Nah, kita katakan, tak dulu Pak, praktek para sahabat gembiranya gimana? Apa pernah para sahabat gembiranya dengan merayakan? Ada para sahabat yang merayakan? Tidak ada. Padahal mereka orang yang paling cinta kepada siapa? Rasulullah SAW. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Kita atau para sahabat?
para sahabat. Tapi kenapa mereka tidak ada yang melakukan itu? Tidak pula tabi'in, tidak pula tabi'ut tabi'in. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalaulah itu baik, pasti sudah didahului oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kejadian Isra dan Mi'raj termasuk kejadian besar tidak, Pak? Besar tidak? Ada enggak para sahabat nanya ke Rasulullah, "Hai Rasulullah, itu kapan terjadinya biar kita rayain?" Ada? Nggak ada. Bahkan para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya sampai 5 pendapat kalau nggak salah. Ada yang mengatakan terjadi bulan Ramadan. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Rajab. Ada yang mengatakan terjadi di bulan Syawal. Dan ternyata masing-masing pendapat tidak ada dalilnya sama sekali. Dan anehnya, pada itu kejadian yang sangat penting. Gak ada para sahabat nanya ke Rasulullah, Rasulullah itu tanggal berapa? Bulan apa? Biar kita rayain loh. Gak ada pertanyaan para sahabat. Kalau itu penting untuk dirayakan, pasti yang pertama kali bertanya siapa? Para sahabat. Mereka yang mengamalkan, saudaraku seiman. Tapi ketika tidak ada para sahabat yang melakukannya, itu menunjukkan itu tidak disyariatkan, saudaraku. Sementara kita, kalau Isra Mi'raj Pak, semangat banget, ya, buat merayakan Rajaban ini, Pak. Ya. Subhanallah, ya khotbah Islam, saudaraku seiman. Di sini ya, akhi, sekali lagi penting sekali untuk kita melihat bagaimana praktek para sahabat dalam mengamalkan suatu amal, ya, agar kita tidak tersesat jalan. Demikian. Baik, saya kira cukup. Semoga yang sampaikan bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.